Bab 1121. Kamu adalah senior yang baik. Saat kapal awan diaktifkan, wajah warrior yang tiba-tiba menjadi gelap. Karena hanya untuk mengaktifkan kapal awan dibutuhkan 100 batu kecubung. 100 batu kecubung. Ini baru permulaan untuk menjaga agar kapal awan tidak terlihat dan terbang dengan kecepatan tinggi. Dia menghitung bahwa setiap setengah jam, setidaknya dibutuhkan 300 batu kecubung. Setelah dia datang ke Shenzhou di daratan tengah, segala macam pemerasan, segala macam perampokan, ditambah pembagian siro, kini tinggal 7.000 batu kecubung, artinya, dengan latar belakang keluarganya, dia hanya bisa membuat benda ini terbang paling lama sekitar 10 jam. Dia bisa mengerti bahwa hal ini sama sekali bukan untuk orang biasa. Meski mahal dan permintaan batu kecubung sangat besar, dia harus mengakui bahwa itu sepadan dengan biayanya. Ia mencobanya, kapal awan ini, bahkan setengah kaisar pun sulit untuk diguncang, walaupun tidak memainkan beberapa kartu hall, sulit untuk mengguncang kapal awan ini. Adapun kecepatan kapal awan hampir tidak lebih lemah dari kecepatan penuhnya. Secara keseluruhan, dengan adanya kapal awan di sana, kesempatan untuk menyelamatkan para siswa ini di luar dengan aman tidak diragukan lagi telah meningkat pesat. Adapun batu kecubung, dia sudah memikirkannya, dan ketika dia kembali, dia akan pergi ke Bendico Xiao untuk penggantian. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, warrior Yang dan yang lainnya datang ke kedalaman gunung besar. Begitu dia mencapai kedalaman gunung, warrior Yang mengerutkan kening karena dia mendengar suara pertempuran. Sudah ditemukan. Warrior Yang buru-buru mendesak kapal awan untuk berpacu menuju kejauhan. Di kaki sebuah gunung besar, Zuni, Lydia Qiu dan yang lainnya saat ini sedang berhadapan dengan sekelompok orang. Di seberang mereka tidak lebih dari 200 orang, tetapi lebih dari 500 orang, semuanya dari perguruan rusa putih. Diogu, apakah kamu mencoba mengkhianati akademi? Zuni menatap dingin pada salah satu siswa yang berjalan di seberangnya. Siswa bernama Diogu mendengus dingin dan berkata, mengkhianati akademi. Konyol, Zuni, lihat sendiri, sudah berapa lama kita dikejar di luar sini? Sudah beberapa hari. Selama beberapa hari terakhir, kita telah diburu dan dibunuh setiap hari. Yang terendah di antara mereka adalah pendekar suci, bahkan setengah kaisar juga ada. Di mana penguasa akademi? Master akademi kita. Sampai sekarang, akademi belum mengirim siapapun untuk menyelamatkan kita. Kamu mengatakan bahwa kita mengkhianati akademi, tetapi aku ingin mengatakan bahwa bukan kita yang mengkhianati akademi, tetapi akademi telah meninggalkan kita. Berbicara tentang akhirnya, Diogu hampir berteriak. Dan para siswa di belakang Diogu juga penuh amarah, dengan kemarahan di mata mereka. Akademi tidak menyerah pada kita. Zuni berkata dengan sungguh-sungguh, sudah kubilang sebelumnya bahwa mereka telah mengirim orang untuk menyelamatkan kita. Lalu di mana warrior Yang? Diogu mencibir dan berkata, setengah suci datang untuk selamatkan kami. Zuni, bisakah kamu tetap kekanak-kanakan? Zuni menatap langsung ke Diogu dan berkata, Diogu, kamu telah berlatih di luar sebelumnya, dan tidak tahu tentang warrior Yang, tapi aku mengerti. Izinkanku memberitahumu, dia bukan pria setengah suci biasa. Dia membunuh setengah kaisar, pernah membunuh sekte Senba dengan sendirian. Kalau kamu tidak percaya, tanya murid-murid di belakangku, apakah aku menipumu? Aku tidak perlu bertanya pada mereka. Diogu berkata dengan dingin, aku hanya tahu bahwa selama berhari-hari,
akademi tidak peduli dengan hidup kita dan membiarkan kita dikejar dan dibunuh di luar seperti anjing. Berbicara tentang ini, dia berbalik untuk melihat orang-orang di belakangnya dan berkata, "Sebelum banyak dari kalian datang ke sini, aku percaya pasti ada banyak orang di sekitar, tetapi sekarang, lihat, apakah orang-orang di sekitar masih ada? Tidak lagi." Keluarga Mo dan Sekte Senba mengirim tetua dan master tingkat elit untuk membunuh kami para siswa, tetapi para tetua akademi kita dan elit kita tidak memperhatikan, biarkan kami diburu. Jadi aku bertanya padamu, apakah kami mengkhianati akademi, atau apakah akademi mengkhianati kami? Diogu. Pada saat ini, Zuni berkata dengan kejam, apakah kamu akan memberontak? Memberontak. Diogu berkata dengan dingin, kami hanya ingin hidup. Hidup. Zuni memandang para siswa di belakang Diogu dan berkata, aku tahu, kamu memiliki dendam di hatimu. Karena tuan yang dikirim oleh keluarga Mo dan Sekte Senba. Mereka semua di atas pendekar suci. Orang-orang ini, kita bukan lawan mereka sama sekali. Pendekar suci dan master di akademi kami belum keluar untuk mendukung kami, jadi kamu memiliki kebencian di hatimu. Itu normal, karena kami memiliki dendam di hati kami sebelumnya. Tetapi, berbicara tentang ini, suara Zuni meningkat, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, pernahkah kamu memikirkan akademi? Saat ini, akademi diblokir oleh beberapa setengah kaisar dan situasi mereka lebih buruk daripada kita. Kalau begitu, haruskah kita terkutuk? Di samping, Diogu tiba-tiba menyela kata-kata Zuni dan berteriak dengan marah, apakah kita pantas mati? Juga, Zuni, kamu mengatakan bahwa warrior yang akan memimpin kita kembali, izinkan aku bertanya, situasi di akademi adalah lebih buruk dari kita saat ini, apa yang akan kita lakukan ketika kita kembali? Apakah kita akan kembali untuk mati? Hah? Wajah Zuni muram, dan dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Lydia Qiu, yang berada di sampingnya, menghentikannya dan berkata, tidak bisakah kamu mengerti? Dia memiliki motif tersembunyi. Mendengar ini, Zuni tiba-tiba menyadari. Dia menyadari sekarang bahwa pihak lain tidak mengeluh tentang kegagalan akademi untuk menyelamatkan mereka. Seperti yang dikatakan Lydia Qiu, pihak lain memiliki motif tersembunyi. Diogu melirik Lydia Qiu, kemudian berkata, aku memiliki motif tersembunyi, tapi motif tersembunyiku baik. Zuni, Lydia Qiu, kalian pasti tahu lebih baik dariku tentang situasi akademi saat ini. Mati, pergi kembali adalah untuk mati. Aku pikir, kalian berdua tidak ingin mati, bukan? Apa yang ingin kamu katakan? Kata Lydia Qiu pelan. Diogu melihat sekeliling dan berkata, semua orang, dalam situasi ini, jika kita ingin hidup, hanya ada satu cara, yaitu meninggalkan perguruan rusa putih dan mencari perlindungan di tempat lain. Wah! Ada keributan di lapangan, semua orang memandang Diogu dengan tak percaya. Meninggalkan perguruan rusa putih. Banyak orang di lapangan memang memiliki dendam terhadap akademi, tetapi mereka tidak pernah berpikir untuk meninggalkan akademi. Wajar saja, setiap orang memiliki perasaan terhadap akademi. Apalagi mengkhianati akademi pada saat seperti itu akan membuat Senzu di daratan tengah. Karena saat ini adalah waktu terberat bagi perguruan rusa putih. Jika suatu kekuatan tidak dapat melindungi rakyatnya sendiri, itu akan dianggap sebagai tanda ketidakmampuan oleh kekuatan lain. Dan jika seorang murid mengkhianati suatu kekuatan pada saat yang paling kritis, orang seperti ini, apalagi orang lain, akan memandang rendah diri mereka sendiri. Siapa yang bisa melawan mereka yang tidak bisa berbagi kesulitan?
Oleh karena itu, ketika Diogo mengusulkan untuk meninggalkan perguruan Rusa Putih, banyak orang di lapangan memandangnya dengan permusuhan, termasuk yang ada di belakangnya. Menyadari adegan ini, wajah Diogo sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata, meninggalkan perguruan Rusa Putih bukan berarti mengkhianati akademi. Itu melambangkan apa? Sunny menyela Diogo dan bertanya. Diogo melihat sekeliling, terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Tetua Ren, keluarlah." Suara Diogo jatuh, dan seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di lapangan. Melihat orang tua ini, wajah semua orang sangat berubah. Karena sesepuh ini mereka tahu, ini adalah tetua dari fraksi hukum. Kamu berkolusi dengan fraksi hukum. Sunny menatap Diogo dengan niat membunuh di matanya. Berkolusi. Diogo mencibir, dia melihat sekeliling, dan berkata, tahukah kamu mengapa kami belum mati? Bukan karena perguruan Rusa Putih, tetapi karena fraksi hukum, karena Penatua Ren dan Paman Guru Li memohon belas kasihan kepada keluarga Mo dan Sekte Senba untuk kita, agar kita bisa hidup sampai sekarang. Adapun pengkhianatan yang dikatakan Sunny barusan, fraksi hukum awalnya dalam perguruan yang sama dengan kita, dan sekarang kita kembali ke fraksi hukum, bagaimana ini bisa disebut pengkhianatan terhadap perguruan Rusa Putih? Persetan denganmu. Sunny tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Diogo, fraksi hukum menjadi antek keluarga Mo dan Sekte Senba, membantai begitu banyak siswa kami. Kamu ingin kami menyerah kepada mereka dan menjadi anjing keluarga Mo dan Sekte Senba? Diogo, pernahkah kamu memikirkan murid-murid yang mati di tangan keluarga Mo dan Sekte Senba? Wajah Diogo jelek. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Tetua Ren melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu mengatakan omong kosong lagi. Aku tidak punya banyak waktu dan kesabaran untuk mendengarkan. Sekarang, kalian yang ingin hidup, berdirilah di belakangku. Selama kalian berada di belakangku, fraksi hukumku akan melepaskan kalian. Kalian masih murid kami, dan tidak akan ada perbedaan antara fraksi hukum dan fraksi Konfusianisme di masa depan. Ingat, hanya ada satu kesempatan, kami mencintai bakat, tetapi tidak membawa kami ke titik penghinaan. Mendengar kata-kata tetua, ekspresi banyak siswa di lapangan tiba-tiba berubah. Semua orang tahu bahwa jika tidak ke sana, mereka akan mati. Bukan kebetulan bahwa Diogo berdiri tepat di belakang tetua. Segera, banyak orang di lapangan mulai ragu-ragu. Tepat ketika siswa kedua hendak berjalan melewatinya, Sunny tiba-tiba berteriak, "Warrior Yang, cepat keluar!" Warrior Yang. Mendengar kata-kata Sunny, semua orang di lapangan tercengang. Penatua itu juga terkejut. Pada saat ini, warrior yang muncul di lapangan dari udara tipis. Ketika dia melihat warrior yang, ekspresi tetua-tetua berubah drastis, dan seluruh orang itu seperti musuh besar. Warrior yang, dia tidak asing baginya, ini adalah keberadaan setengah kaisar. Segera, dengan lambaian tangan kanannya, belasan pendekar suci muncul di belakangnya. Warrior yang tidak peduli dengan pihak lain, tetapi memandang Sunny dan berkata, kamu seharusnya membiarkan aku keluar nanti. Sunny menatap langsung ke arah warrior yang dan berkata, tidak semua orang takut mati sepertimu, mereka bersikeras dan belum menyerah sampai sekarang, itu sudah cukup. Terlebih lagi, kali ini, akademi berutang kepada mereka, karena orang-orang itu adalah sesuatu yang mereka tidak bisa lawan sama sekali. Orang-orang itu harus ditangani oleh para master di atas pendekar suci akademi, tapi akademi tidak mengirim mereka. Itu bukan salah mereka.
Kamu tidak bisa melakukan ini pada mereka. Jangan biarkan mereka membuat kesalahan, aku mohon. Dia tahu bahwa begitu siswa yang ingin bertahan hidup mengambil langkah itu berarti tidak ada jalan untuk kembali. Karena melangkah keluar berarti pengkhianatan. Saat itu, dengan karakter warrior yang, dia pasti akan membunuh orang-orang ini. Jangankan warrior yang, bahkan dia akan membunuh mereka. Jadi, dia segera memanggil warrior yang keluar. Mengapa? Orang-orang ini tidak pantas mati. Selama warrior yang keluar, orang-orang ini tidak mengambil langkah itu, mereka masih orang-orang perguruan rusa putih, dan tidak akan ada kerenggangan di masa depan. Tapi begitu melangkah keluar, bahkan jika warrior yang tidak membunuhnya, akan ada penghalang di antara semua orang di masa depan. Warrior yang memandang Zuni untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Kamu adalah senior yang baik." Setelah selesai berbicara, warrior yang berbalik untuk melihat tetua Ren, yang hendak berbicara ketika warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Sebuah energi pedang menyembur keluar. Ilmu menebas langit menarik pedang. Ilmu menebas langit menarik pedang dengan konsepsi niat kedua. Di mata semua orang, mata tetua tiba-tiba melebar, dan saat berikutnya, tubuhnya langsung terpisah dari tengah. Tes. Darah dituangkan kemana-mana bersama dengan 5 organ dalam. Bunuh dalam sedetik. Bersambung.